Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktikum modul 7 yaitu optik dengan kegiatan praktikum pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu ada senter, kemudian ada cermin cekung dan cembung, dan juga cermin datar, kemudian ada lilin dan kertas layar, kemudian ada sisir sebagai celah cahaya, ada busur, penggaris, modul, dan juga kertas untuk mencatat hasil percobaan nanti. Jadi pada percobaan kali ini awalnya sinar datang, lalu dipantulkan, kemudian sudut pantul selalu sama besarnya dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Dapat dikatakan bahwa sudut I atau sudut datang sama dengan sudut R atau sudut pantul. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan sifat bayangan cermin datar. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan maya. Saat lilin saya dekatkan ke cermin, bayangan ikut mendekat, dan saat lilin saya jauhkan dari cermin, bayangan ikut menjauh. Bayangan yang ada di dalam cermin mengikuti benda aslinya. Jarak antara cermin dan benda sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Selanjutnya saya coba letakkan penggaris untuk mengukur. Di sini jarak antara cermin dan lilin yaitu 10 cm sama dengan jarak yang ada di bayangan. Maka dapat disimpulkan bahwa jarak antara cermin dan benda sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Sehingga sifat bayangan cermin yaitu maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Oke, jadi yang pertama, saat cermin cembung didekatkan pada lilin, cahaya yang dipantulkan akan menyebar. Bisa dilihat di sini. Jadi menyebar di mana-mana. Kemudian saat cermin cembungnya saya jauhkan dari lilin, maka cahaya yang dipantulkan akan menyebar lebih luas. Jadi sifat cahaya cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Saat cermin cekung didekatkan pada lilin, cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik karena cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan dari lilin, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Saat cermin cekung ada di tengah-tengah bayangan, yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Oke, jadi yang pertama jarak kertas pada lilin, jarak bayangan
Jadi yang pertama, jarak bayangan pada lilin 10 cm dan jarak lilin pada cermin 5 cm. Oke, selanjutnya saya ganti jarak bayangan ke lilin 12 cm dan jarak lilin ke cermin 6 cm. Selanjutnya saya ubah kembali jarak bayangan ke lilin 16 cm dan jarak lilin ke cermin 8 cm. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan hingga tidak tampak pada layar. Di sini jarak lilin dengan benda adalah 30 cm, tidak tampak bayangan di layar. Saya coba di jarak 32 cm, juga tidak tampak bayangan. Dan di jarak 34 juga sama, tidak tampak bayangan di layar. Selanjutnya di jarak 36 cm juga tidak tampak bayangan. Dan yang terakhir saya coba di 38 cm juga tidak tampak bayangan.